Shalom, selamat malam saudara. Oh, ini belum suruh sudah nyalain. Baik saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk melengkapi apa yang kita pelajari selama 1 bulan ini ya. Kalau kita lihat, kita sedang membicarakan dari Markus 7 itu saudara tentang mastership, tentang biji sesali. Kalau saudara sudah mengikuti beberapa waktunya, yang sudah 3 minggu kali 3-4 minggu kita sudah belajar tentang biji sesali itu cuma kecil seperti 1 titik begitu, 1 mm kurang lebih. Tapi pada saat dia ditanam, mati dan kemudian dia tumbuh menjadi 1 pohon yang kurang lebih 3.000 mili atau 3 meter yang besar saudara. Dan Alkitab katakan bahwa di situ tempat bisa dipakai untuk tempat burung bernaung. Artinya kita sedang membicarakan bahwa ini tidak berbicara tentang kecil atau ukuran, tapi ini sedang membicarakan bahwa itu tentang fungsi saudara. Ya, saudara. Anda harus tahu bahwa kita sedang dalam bulan ini kita sedang berbicara tentang spiritual identity. Dan salah satu yang sedang dibahas hari ini adalah tentang mastership. Kita tuh diumpamakan seperti mastership. Kalau saudara sekali lagi memperhatikan di dalam Markus 7 itu 30 mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesali tadi, yang kalau ditanam dia cuma kecil, tapi pada saat ditanam dan dia bertumbuh, dia bisa tinggi 3 meter dan menjadi tempat naungan untuk burung-burung di situ saudara, kurang lebih ya kalau kita mengikuti cerita tentang mastership. Dan saudara lihat bahwa kunci utama di situ adalah bahwa biji itu, benih itu belum ada kehidupan, tapi saat ditanam, ditaburkan ke dalam tanah, dia mengalami kematian dan akhirnya tumbuh. Kita sudah membahas tentang apa itu mastership. Hari ini saya menambahkan hal yang penting saudara, tentang kalau kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan, Anda jangan pernah lupa yang pokok, yang penting daripada satu tumbuh-tumbuhan adalah akar. Ya, saudara harus ingat itu. Tidak ada akar maka tidak akan ada kehidupan. Sekecil apapun tanaman, kalau Anda perhatikan, pasti ada akarnya. Ya. Setahu saudara, apa tanaman apa yang paling pendek akarnya kira-kira yang saudara tahu? Toge. Kita sering mengadakan waktu masih SD atau SMP kan suka ada praktek biologi itu kan, sedikit aja cukup pakai kapas yang dikasih air, ditaruhlah itu biji dan tidak tunggu waktu lama dia akan segera berakar, tumbuh dan kemudian tumbuh. Saudara, bagian yang penting menurut saya, dan bukan menurut saya, kalau saudara membaca tentang biologi kira-kira tentang tumbuh-tumbuhan, bagian yang paling penting atau barang atau sesuatu yang paling penting dalam tanaman itu atau dari pohon itu adalah akar. Dan yang kemarin-kemarin kita belum membahas tentang akar. Ya, kalau saudara, teman-teman yang lain kalau mengikuti khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta rock yang lain, mereka sedikit pun tidak menyebut tentang akar. Padahal akar ini bagian yang penting yang harusnya kita bahas, karena akar itu punya pengertian-pengertian kerohanian. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam salah satu surat yang kita akan baca, coba Ben. Nah, dalam Kolose 2 ayat 7, tapi yang bagian A saja. Di situ jelas-jelas kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Akar dulu, berakar dulu baru bisa dibangun. Pak Doni tentu dia seorang ahli sipil, dia tahu bahwa tidak ada satu bangunan apapun yang start tanpa fondasi. Misalkan Pak, tidak ada bangunan apapun, sesederhana apapun dibangun tanpa fondasi. Bahkan kalau tenda camping itu, sebelum dia berdiri harus dipasang rangkanya kan, yang ditanamkan ini. Saudara pasti tahu yang suka camping, Werwin dia tahu. Ya Werwin, selalu ada rangka dulu dipasang, baru bisa bangunannya itu dipasang saudara. Dan di situ dikatakan, Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, baru kemudian dibangun. Suatu fondasi dimulai dulu.
baru kita akan bisa membangun yang lain. Tapi sayangnya orang lebih suka yang nampak. Orang suka mempoles yang kelihatan. Ya, sama juga dengan kehidupan kerohanian, saudara. Kalau kita melihat Rasul Paulus mengatakan hal ini, karena memang kalau saudara membaca secara keseluruhan di Kolose 7, di situ ada banyak masalah yang terjadi di Kolose. Salah satu pengajaran palsu. Ya, itu berkembang dengan luar biasa pada saat Rasul Paulus itu. Orang-orang pintar ada di situ, ahli filsafat yang hebat itu hidup saat itu. Dan mereka menyerang kekristenan, menyerang kepribadian Kristus. Paling banyak sekali ajaran palsu yang menyerang tentang Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dipikirnya mereka mengatakan bahwa Yesus cuma seseorang yang sakti saja, tapi dia bukan Allah. Banyak sekali pengajaran yang saat-saat itu berkembang dan menghantam pengajaran tentang kekristenan. Nah, di sini salah satu cara Paulus mengajar jemaat-jemaat untuk tidak terpengaruh dengan itu semua, harusnya berakar di dalam dia. Moses, bisa bikin kopi silakan. Takutnya nanti kamu ya saudara ya, berakar di dalam dia. Memang kata berakar ini kayaknya sulit tergambarkan ya. Soalnya saudara tahu bahwa akar itu nggak pernah kelihatan. Ya, terutama yang kalau saudara melihat ada dua jenis akar nih. Ada yang namanya geotropi, yaitu akarnya masuk ke dalam bumi. Ada lagi hidrotropi, itu seperti tanaman-tanaman enceng gondok. Akarnya kan nggak ke bawah tapi di atas yang terlihat. Yang dimaksud di sini adalah akar yang geotropi itu yang masuk ke dalam tanah. Yang saya bicarakan ya, jadi saudara jangan berpikir kok akar yang nggak kelihatan. Kan ada pohon-pohon yang akarnya kelihatan, ya itu ya yang tadi saya sampaikan, jenis hidrotropi, artinya dia punya akar itu terlihat dengan jelas. Oke, kembali ke sini. Di situ di Rasul Paulus dengan latar belakang pengajaran palsu yang ada, dengan latar belakang segala macam pengajaran yang berusaha menyesatkan orang Kristen saat itu, maka dia ajarkan, dia katakan bahwa berakar itu penting. Dan di situ kalau saudara lihat dengan jelas berakarnya di mana? Di atas dia. Siapa dia? Kristus, pengajaran Kristus. Saudara, awal-awal pada saat Roh Kudus telah dicurahkan, supaya Anda tahu saja, setiap kali orang-orang yang sudah bertobat ini berkumpul di mana saja mereka berkumpul, mereka selalu melakukan hal yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Anda bisa cek itu di dalam Kisah Rasul 2 ya. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa bisa begitu? Karena itu dasarnya. Hari ini banyak orang itu orang Kristen tapi tidak tahu kebenaran. Jadi Kristennya ya udah yang di atas yang kelihatan ini yang mereka poles. Ya. Gerejanya dibagusin. Sudah ada AC, lampunya ditambah yang agak redup sedikit. Kalau sudah ada itu tambah nanti pakai lighting yang dipoles yang gitu-gituan. Lighting sudah ada, tambah lagi kasih asap. Jadi lebih seru. Pas Eca memberi pujian, dia tinggal bilang rasakan ada sesuatu yang dingin di sini. Itu memang AC, terus ditambah asap, gitu kan. Wah, gimana gitu deh, perasaan kayak gimana gitu ya. Kayak memang Roh Kudus ada di sini. Emang Roh Kudus itu ada dalam kita, bukan dalam ruangan ini, saudara. Roh Kudus itu selalu ada dalam kita. Gereja ini pada saat Anda keluar gak ada Roh Kudusnya. Ini kosong, ini cuma gedung biasa, tidak ada isinya. Andalah tempat kediaman Roh Kudus. Bilang kiri kanan, kamu tempat kediaman Roh Kudus. Terus bilang lagi, jadi kalau dengar khotbah jangan main HP. Nah, karena ada Roh Kudus yang melihat kamu di situ, tolong deh. Masih ada yang main HP. Kalau ada yang main HP, pergi bikin kopi dulu sebentar supaya Anda bisa konsentrasi. Kalau bisa kopi hitam sebenarnya ya. Baik. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Ini kata perintah kalau dalam bahasa Yunaninya itu kata kerja. Berakar, kata kerja, sesuatu yang harus dikerjakan. Berakar itu tidak tiba-tiba jadi gitu saja. Enggak, saudara. Karena sekali lagi ini ada pengertian kerohanian yang bisa kita gali dari situ ya. Coba slide berikutnya. Saya khotbah lama-lama. Kalau kita bicara tentang akar, mungkin Anda bisa lihat sedikit definisi untuk kita
punya gambaran ya. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun pada tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi. Tadi saya sebutkan tadi, geotrofi. Kalau kita ngomong tentang tumbuhan, pasti kita lebih tertarik dengan batangnya, daunnya, dan bunganya. Betul tidak? Kita pasti tertarik dengan itu. Kita lupa ada akar yang memungkinkan tumbuhan itu tumbuh, menghasilkan buah atau menghasilkan bunga yang indah. Mana mawar? Mawar ada mawar? Itu. Coba lihat orangnya, saudara-saudara. Dia tidak peduli. Ya. Walaupun namanya mawar, dia tidak peduli. Dia menyebut dirinya mawar yang baik hati katanya begitu. Kita belum tahu kebaikan hatinya sampai di mana. Nanti kita lihat ya. Waktu akan menunjukkan siapakah mawar yang baik hati. Baik saudara, kembali. Sekali lagi, akar itu bagian terpenting, bagian pokok bahkan dikatakan, bagian inti yang tidak terlihat tetapi memegang atau sesuatu yang vital bagi satu tumbuhan. Saudara. Ya. Makanya si Paulus bilang, berakar baru bisa bertumbuh. Berakar dulu baru bertumbuh. Kalau Anda mempelajari tentang 4 jenis tanah, ya, pernah tahu kan? Yesus mengatakan tentang benih yang ditanam atau ditaburkan ke 4 jenis tanah. Ada yang masih ingat? Jenis tanah pertama itu jenis tanah yang bagaimana? Yang bisa jawab langsung pulang tanpa double backup. Ada yang tahu? Tanah pinggir jalan. Itu membicarakan tentang apa tanah pinggir jalan itu? Di atasnya tanah, ya. Tapi di bawahnya aspal mungkin atau beton. Itu kalau saudara di pinggir-pinggir jalan dulu waktu saya masih kecil, trotoar, terus di samping trotoar itu biasa banyak tanah, banget suka main-main gitu. Dan ternyata tanahnya paling cuma berapa ya? 5 cm. Setelah itu bawahnya udah aspal. Tumbuh atau benih kalau jatuh ke situ gak akan bisa berakar, saudara. Karena dia terhantam dengan sesuatu yang keras, tidak akan bisa bertumbuh. Setelah itu apa? Tanah yang apa? Tanah yang berbatu-batu. Dikatakan kalau saudara membaca tentang cerita itu, benih itu bertumbuh, tapi akarnya tidak dalam karena terhalang batu-batu. Jadi, ya, kalau akarnya tidak dalam berarti sama kayak pohon toge. Sedikit kena angin atau sesuatu hujan yang berlebihan, nggak langsung rontok dia. Ya. Kemudian yang ketiga, tanah apa? Tanah yang bagaimana? Ayo anak-anak yang lagi belajar apalagi tadi anak-anak UPH, coba yang ketiga apa? Ada yang tahu? Tanah yang apa? Berduri. Ya itu sudah tanah tadi yang tadi itu. Tanah yang berduri bercampur-campur dengan ya adalah itulah. Ya. Pokoknya dia kalau tumbuh di situ, nggak lama kemudian maka pohon duri itu akan menghimpit dia dan mati. Nah yang keempat, tanah yang subur. Dikasih benih maka 30, 60, dan 100 kali ganda perubahan hidup. Amin, saudara. Saya berharap hari ini saudara punya hati seperti hati tanah yang subur. Sebab kalau hatimu berbatu-batu, maka firman ini akan lewat dengan segera. Begitu Anda ketemu masalah yang terjadi dalam hidupmu, lewat dia. Kenapa? Karena dia tidak berakar. Jadi kalau di sini kita melihat dari cerita ini bahwa akar adalah bagian yang penting, ya. Itu benar karena memang akar itulah penunjang kehidupan. Vital, bukan alat vital, maksudnya dia adalah yang paling penting dalam satu tumbuhan, yaitu akar. Kita lihat sekarang, belajar sedikit tentang fungsi akar langsung. Yang pertama, menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Menyerap air. Saudara, saya pernah cerita tentang bagaimana petani di padang gurun menanam pohon korma. Anda tahu padang gurun kan? Kadar air itu sangat sedikit sekali. Sulit dapat air di situ. Tetapi kalau kita tahu pohon korma atau buah korma ini adalah buah yang paling manis yang pernah ada
saudara. Bahkan diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Diklaim begitu, saudara-saudara ya. Tapi tahukah Anda bagaimana petani korma menanam korma? Ini berat. Biji tadi, benih tadi, mereka gali tanah, ya nggak jauh lah, paling berapa senti, 20-30 senti, dimasukkan, dan kemudian petani korma mengambil batu besar untuk taruh di atasnya. Batu yang besar, prosesnya sama aja. Benih korma tadi ditanam, mati, dan kemudian dia tumbuh ke bawah, saudara, karena ditekan dengan batu yang besar tadi. Maka akar yang tumbuh ke bawah itu akan terus mencari sampai ketemu aliran air, saudara. Berapa dalamnya? Nggak tahu. Kalau pohon mangga saja kira-kira 6 meter dalamnya untuk supaya akarnya menemukan air. Tapi kalau pohon korma, seperti tadi saya katakan, situasinya adalah pada gunung, ya bisa aja puluhan meter baru dia ketemu air. Tapi begitu dia ketemu air, saudara, baru dia akan mendesak atas. Dia akan naik ke atas. Sedikit demi sedikit batu itu akan mulai terangkat. Dan akhirnya batunya harus pergi karena tidak bisa menahan pertumbuhan korma tadi yang akarnya sudah mencapai air. Ya, saudara ya. Kita tahu bahwa Yesus itu juga dilambangkan sebagai air kehidupan, saudara. Hari ini kalau kita dalam membangun kerohanian, kehidupan kerohanian, Anda tidak ketemu dengan air itu, Anda tidak ketemu dengan Kristus, maka mustahil engkau bisa bangkit. Tidak akan pernah bisa, saudara. Tidak akan pernah bisa Anda menggulingkan masalah yang ada dalam hidupmu kalau tanpa bertemu dengan Kristus itu sendiri. Mungkin saudara sudah pernah cerita, sudah seringlah dengar pendeta-pendeta ngomong begini. Cuma saya mau ingatkan kita sekali lagi, saudara-saudara. Mumpung banyak yang masih muda hari ini, amin. Kecuali ya itulah, kita tahu lah beberapa yang mana itu. Tapi yang lain kan masih muda-muda. Jangan sia-siakan hidupmu yang masih muda, saudara. Amin. Amin yang muda-muda. Jangan sia-siakan. Push yourself supaya kamu ketemu itu yang namanya air kehidupan. Selama engkau tidak ketemu itu, kerohanianmu tidak akan pernah mengalami kehidupan, saudara. Kenapa? Jadi fungsi akar yang utama adalah menyerap air. Dia menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah ini supaya dia bisa bertumbuh. Selama kalau akar ini tidak ketemu air, tidak akan ada pertumbuhan, saudara. Kerohanian kamu cuma nanti seperti ya kan lahir Kristen, bapak Kristen, mak Kristen, nenek, oma semua Kristen. Ya jadi apa namanya orang Kristen yang keturunan, tapi bukan Kristen yang sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus. Itu beda loh, saudara. Kristen yang ketemu Kristus sama Kristen yang keturunan itu beda. Beda, saudara. Ada perbedaan yang signifikan di situ. Oke, yang kedua kita lihat apa sih usaha akar? Coba. Yang banyak, wah. Penopang tanaman. Apa itu? Apa perlu disita handphonenya? Ada yang main HP nih pasti duduk. Oke, saudara dengar baik-baik. Yang kedua, fungsi akar itu penopang tanaman. Anda mungkin pernah dengar gini, semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Kenapa pohonnya tetap berdiri? Ada akar. Nggak ada akar, nggak akan berdiri, saudara. Nggak ada, atau akarnya tidak menyentuh kepada bagian terdalam daripada tanah itu, daripada inti bumi untuk ketemu dengan apa itu namanya air, maka kayak toge aja itu, saudara. Dan kita tahu bahwa ada angin, ada badai, ada hujan yang bisa menerpa pohon ini sehingga tercabut. Ada yang suka lihat pohon kelapa di pinggir pantai nggak? Sampai juga ke pantai, sampai rumahnya pinggir pantai. Mawar rumahnya pinggir pantai nggak? Enggak. Oh. Pak
Pak Tenggo, Yeah. rumahnya di pinggir pantai. Yes. Oh, gimana bentuk pohon kelapa di sana, Pak? Pasti tinggi. Iya, pasti tinggi. Iya. Maksud saya, dia lurus apa dia miring? Kebanyakan miring. Kenapa dia miring? Jangan bilang dia gila loh. Dia miring karena dia sering diterpa angin, angin laut, angin darat. Tetapi kenapa dia masih tetap berdiri? Karena ada akar, saudara. Akar ini yang memastikan kerohanian kita stabil. Walaupun digoncang kiri kanan, mau dunia resesi, mau apa kayak pengajaran palsu berkeseliweran sana sini, tapi tetap Anda bakal stay. Mungkin miring sedikit, it's okay. Tapi semakin kuat. Amin, saudara. Saya baru ketemu kasus baru-baru. Ada seseorang dengar pengajaran palsu, ujungnya hari ini masuk rumah sakit jiwa loh. Anda tidak perlu tahu siapa orangnya, tapi saya tahu. Gara-gara dengar pengajaran palsu, tiap hari didengar, nggak bisa tidur sampai malam. Pagi-pagi sampai jam 2, jam 3 nggak bisa tidur. Dan itu berlangsung 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya apa yang terjadi? Dokter rumah sakit jiwa bilang dia kena yang namanya panic attack. Panik attack, serangan panik. Loh kok bisa? Orang Kristen kena pengajaran palsu terus kena serangan panik, ujungnya rumah sakit jiwa. Mungkin akarnya ini nggak kuat, atau mungkin akarnya tidak bertemu dengan air. Akarnya mungkin tidak dalam. Akarnya mungkin seperti akar pohon toge. 3 minggu lalu satu keluarga di di Jakarta Utara lompat bareng-bareng, lompat tandem, maksudnya dari lantai 21 mati 4-4. Bapaknya, suaminya Kristen, mamanya Buddha, 2 anak Kristen. Kasihan, saudara. Terus Anda bilang begini, bukan urusan saya Pak, yang penting saya kuliah, yang penting saya bekerja. Ini salah loh, itu tugas tanggung jawabmu juga. Kenapa sampai orang-orang itu bisa seperti itu? Nah, saudara, spiritual identity kita itu adalah, kata saya sampaikan, salah satunya adalah ini, kalau yang bulan Januari kita belajar tentang garam ya. Bulan Januari kita belajar tentang ragi. Ragi dengan ukuran yang tertentu akan mengembangkan roti, membuat orang bisa menikmati roti. Terus yang bulan lalu adalah garam. Garam itu banyak sekali fungsinya, saudara. Semua itu sedang berbicara tentang it's you. Itulah kita, spiritual identity. Mungkin hari ini Anda adalah Iren, yes, secara physically. Tetapi spiritual identity-nya salt, garam. Itu yang saudara harus cepat sadar. Selama Anda nggak sadar bahwa dirimu garam, engkau akan tetap egois. Yang penting gua lulus. Bagi teman-teman di sini akan segera ditempatkan ke mana-mana. Kalau pinter langsung kirim di Calvin, Amerika. Pulang-pulang S2, mantap. S2 pasti langsung terima dengan gampang di tempat pekerjaan, gaji belasan juta. Udah, tinggal tunggu suami datang lalu kawin, selesai dan sudah. Bukan sekedar ini, saudara dengar baik-baik. Anda diciptakan di dunia ini bukan sekedar bekerja, kawin, punya anak, selesai. Masuk surga, enak aja. So many potensi di dalam dirimu tuh yang harus dikeluarkan. Tuhan kasih kita skill kok. Ada yang merasa tidak punya skill? Halo? Ada yang tidak punya skill? Saya pernah dikritik karena kok kamu sudah pendeta main bass? Saya jawab balik, emang kalau pendeta tidak boleh main bass? Itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih ke saya. Ngapain saya? Oh, sudah pendeta nggak boleh main bass, harus jaga image. Nanti akhirnya saya masuk kuburan dengan ada sisa potensi yang tidak keluar. Tempat yang sangat disayangkan itu adalah kuburan, saudara. Sebenarnya orang dengan potensi yang tidak keluar itu harus mati di sana. Padahal Tuhan kasih kita dengan potensi dan talenta masing-masing. Kalau Anda masih ingat cerita perumpamaan yang Yesus bilang tentang seorang kaya yang mau keluar kota, dia panggil tiga pegawainya. Yang satu dikasih 5, yang satu kasih 2, yang satu kasih 1.
Dan Alkitab tulis, lama setelah itu tuannya balik. Pas tuannya balik, yang pertama datang, Tuan, 5 talenta yang kau berikan padaku, sudah ku kerjakan dengan baik. Hari ini menghasilkan 10 talenta. Dan Tuhan yang menjawab, hai hambaku yang baik dan apa ya kata satunya? Setia. Saudara, dari sini kita bisa belajar, baik tok tanpa setia it's useless. Baik perlu kesetiaan. Amin. Amin. Baik saja itu nggak ada gunanya, saudara. Orang yang di luar Tuhan juga bisa baik kok kalau dia udah maunya. Tapi kalau ada kesetiaan, nah ini setia itu yang membuat kebaikan-kebaikan kita itu no motivasi, ya kan? Teman-teman yang ikut saya lama pasti mengerti apa itu setia. Disemprot, dimarahin, ini tapi tetap mereka ada. Itu orang setia, saudara. Dan setia itu sampai mati. Bukan setia ya kalau dia menguntungkan, ya saya mau setia. Itu bukan kesetiaan yang dimaksud, saudara. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia di perkara kecil. Nah, ini kata Yesus, kata Tuhan. Engkau setia di perkara kecil, maka Bapa setia di perkara besar. Mari masuk menikmati kekayaan Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Di sini juga kita bisa lihat, Anda tidak bisa setia dengan perkara kecil. Tidak mungkin ada perkara besar yang Tuhan percayakan. Tidak mungkin. Itu sudah aturan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin apa amin? Amin. Makanya si Iren tadi saya suruh nari aja. Kenapa? Karena lagunya cocok. Menurut si Moses lagunya mendayu-dayu nih. Ya udah Iren nari aja. Karena dia bisa menari. Why not? Dan suasananya apa? Silakan menari. Jangan, saya kan main biola. Masa saya harus memborong semua? Bukan, itu bukan memborong semua. Itu membagi hidup, membagi apa yang Tuhan percayakan kepadamu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya saudara, saya setuju dengan teman-teman UPH itu minggu lalu. Siapa itu? Liana itu jadi guru sekolah minggu ya. Hari ini Pak minggu depan harus di rotate ya. Sekarang jadi singer sama Anastasia. Harus begitu. Kalau Tuhan percayakan Anda sesuatu, kembangkan. Dan mengembangkan itu ada di pihak apa ini? Oh, botol air minum. Mama yang baik hati. Oke, saudara. Potensi itu harus siapa yang kembangkan? Tuhan yang kembangkah atau Anda yang kembangkan? Yang keras jawabnya. Siapa yang kembangkan? Kita. Roh Kudus tidak menggerakkan saya, ngapain? Itu salah loh. Roh Kudus itu menggerakkan Anda untuk mengembangkan talentamu. Makanya Tuhan percayakan. Semakin Anda mengembangkan talentamu, semakin Tuhan tambahkan. Karena ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, kalau tidak punya apa-apa akan diambil semuanya daripadanya. Tapi kalau punya akan ditambahkan terus. Ingat baik-baik saudara. Saya lanjut lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Akar itu menopang atau penopang tanaman. Ya. Akar itu menyerap air. Itu fungsi-fungsi vitalnya ada beberapa, tapi saya cuma tulis satu lagi kan. Menyimpan makanan dan nutrisi. Sudah pernah lihat akar yang tempat yang buat menyimpan makanan dan nutrisi? Singkong, ubi, itu contoh akar yang menyimpan nutrisi dan makanan. Menjadi berkat buat orang lain kan, saudara. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang apa namanya, punya kehidupan kerohanian yang solid dengan Tuhan, it's gonna be a blessing buat orang lain. Amin. Berikutnya. Nah, ada yang tahu alat respirasinya apa? Ada tahu kata respirasi? Ayo anak-anak mahasiswa. Tahu arti kata respirasi? Pernapasan. Ampun deh. Akar itu ternyata sebagai, ya ini, kita hidup kan harus ada nafasnya. Akar itu sebagai respirasi, mengambil oksigen dari dalam tanah supaya dia bisa tumbuh.
Betul nggak respirasi? Ya kan? Maksudnya udah cek dulu. Oke? Oh kira ini sorry. Jadi respirasi itu pernapasan itu betul saudara lihat dari sini aja lah. Betapa pentingnya akar pada satu tumbuhan. Tanpa ini semua artinya nggak ada kehidupan, saudara. Ya sampai sini cukup mengerti. Amin, saudara cukup mengerti ya. Jadi fungsi akar ini betapa penting. Oke next, coba Ben, lagi Ben. Pengertian kerohanian ya, saudara. Yang pertama, akar tidak terlihat. Tadi saya maksud dengan geotropi, artinya akar yang mengarah ke bumi. Apa sih kata ini artinya akar tidak terlihat? Saudara dengar baik-baik. Pada saat saudara membangun hubungan dengan Tuhan, ya, apa sih bicara tentang apa ini? Saudara dengar baik-baik. Itu berbicara tentang bagaimana kita memulai hari. Bangun tidur, berdoa, cari Tuhan. Perlu terlihat nggak? Atau ada yang pada saat dia membangun hubungan dengan Tuhan di pagi hari, dia masukin ke... Tapi ada sih ketemu orang dibuat live, muncul di Instagram. Apa coba? Ini adalah kehidupan pribadimu dengan Tuhan yang tidak perlu dilihat oleh siapapun juga. Saudara, akar itu selalu ada di bawah, selalu tidak terlihat, selalu ugly bentuknya, kotor bercampur dengan tanah dan segala. Tapi ingat, dialah fungsi utama tumbuhan itu berdiri. Bagaimana dengan waktumu dengan Tuhan? Anda membangunnya nggak di saat-saat tersembunyi? Di waktu orang masih kau sudah bangun, angkat tangan. Amin. Next. Oh sudah. Akar itu juga berbicara tentang kerendahan hati. Kemarin Pak Roni kasih ilustrasi lucu waktu doa malam. Dia bilang kerendahan hati itu seperti orang pakai pakaian dalam. Orang pakai pakaian dalam perlu kelihatan nggak? Ya, nggak perlu kan? Kalau ada orang datang gereja pakai pakaian dalam, taruh di luar, either dia Superman atau Spiderman atau mungkin Batman. Semua tokoh-tokoh yang fiktif yang nggak jelas. Pakaian dalam itu selalu di dalam. Nah, kerendahan hati itu nggak perlu kelihatan, tapi bisa dirasakan, tapi bisa dilihat. Ini seperti akar, saudara. Tapi yang paling penting dari semua menurut saya adalah akar itu tidak terlihat. Anda harus punya hubungan yang tidak perlu orang tahu, tetapi orang bisa menikmati keberadaanmu, saudara. Ya, saudara ya. Sekali lagi, akar itu orang tidak akan pernah bisa nikmati, tidak bisa dilihat apa indahnya, nggak ada. Orang selalu tertarik dengan bunga, mawar, melati. Orang tertarik dengan itu, baunya yang harum. Ada yang tertarik dengan akar. Akar, baunya enak. Nggak ada, saudara. Akar itu bercampur kotor segala macam. Dia tidak terlihat, tidak indah, tapi dia menentukan pohon ini berdiri. Hari ini, saudara, mari kita kembali kepada perintah Tuhan. Berakarlah di dalam Dia. Bangun kehidupanmu yang tidak perlu orang lain tahu. Nah, supaya orang lain tidak terlalu tahu ya, bangunlah pagi-pagi lah. 4, setengah 5, jam 5. Ambil waktu 5-10 menit. Duduk sebentar atau sambil tidur juga boleh. Tapi saya ajarkan jangan berdoa sambil begini sambil tidur. Nanti tertidur Anda. Aminnya nanti pas alarm bunyi. Duduk sebentar, berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta Roh Kudus tolong supaya hari ini engkau bekerja melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Dan kalau merasa tidak mampu, kita punya Roh Kudus, minta Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Anda lakukan adalah sedang membangun akar. Tidak terlihat, tapi kalau akar ini bertemu dengan sumber air seperti pohon korma tadi, pelan-pelan dia naik ke atas, perlahan-lahan naik sampai di atas. Pada saat dia berdiri, dia akan terus sampai mengeluarkan buah
seperti biji sesawi tadi, seperti gandum. Gandum itu juga kan kalau tidak ditanam dan berakar, dia nggak mungkin tumbuh dan menghasilkan banyak biji yang lain, banyak gandum yang lain. Ini bagian terpenting, saudara, yang harus Anda catat dalam hati dan jiwamu. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, jangan sekedar melihat ini sebagai himbauan. This is not himbauan. Ini adalah kewajiban, ya saudara. Ini kewajiban. Yang punya 2 talenta tadi datang, Tuhan, 2 jadi 4. Tuhan bilang, wah, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Kau sudah setia di perkara kecil, maka kau pasti akan setia di perkara yang besar. Mari masuk menikmati kebahagiaan Tuhan. Hebat kan? Tinggal yang satu ini, datang dia. Tuhan, aku sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang jahat, yang tidak menuai di tanah yang tidak kau taburin. 1 biji ini aku sudah tanam di sana. Apa kata Tuhannya? Hai hambaku yang jahat, kau tidak setia di perkara kecil, kau juga tidak akan pernah setia di perkara yang besar. Ambil yang 1, kasih ke siapa? Kasih yang kemana? 10 kan? Berarti yang 10 sekarang jadi, kalau kamu punya, dikembangkan, Tuhan akan ambil orang-orang yang menyia-nyiakan potensi dan skill dan talenta yang Tuhan kasih kepada Anda yang setia di perkara-perkara kecil tadi. Jangan main-main, saudara. Ini kelihatan sepele, tapi saya mau kasih tahu justru inti kekristenan itu ada di situ. Anda bisa semakin memberkati orang lain. Ingat, spiritual identity. Kita adalah benih sesawi yang kecil memang, tapi saat engkau ditanam, membiarkan, merelakan kedagingan kita dimatikan, dan kemudian mengambil sikap yang perlu saya sampaikan tadi, membangun kerohanian, membangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu seperti engkau sedang membuat akarmu semakin dalam. Dan pada saat waktunya dia tumbuh, dia akan kuat, saudara. Dia akan kuat. Mau kuat? Bukan banyak duit. Mau kuat? Bukan pergi fitness. Istri saya tadi pagi baru olahraga, langsung dia merasa apa? Tegak katanya. Merasa tegak, merasa segar. Baru 30 menit olahraga di pagi hari merasa tegak. Apalagi kalau kita dengan komitmen, dengan kesetiaan, membangun, melatih otot-otot rohani ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa henti, Anda pasti akan lebih dahsyat dari seseorang yang punya badan hebat. Ya, saudara, ingat baik-baik, keberadaan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Setiap skill yang Tuhan kasih kepada Anda itu untuk memberkati orang lain. Supaya apa? Supaya mereka melihat Tuhan yang besar hidup di dalamnya, dan mereka pun percaya kepada Tuhan. Itu kan intinya, saudara. Itu intinya kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar terima Yesus, diberkati, masuk surga, selesai. Terlalu cetek itu kalau punya pikiran seperti itu. Kita terima Kristus, kita dipilih untuk menjadi umatnya. Itu tidak lain yang bukan adalah supaya hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Surga itu bonus, ya saudara. Jadi saya mau tanya dulu, hari ini masih ada yang punya pertanyaan saya masuk surga atau tidak? Ada yang masih punya pertanyaan itu? Alias masih ragu-ragu? Bu Ervin? Masih ragu-ragu nggak? Enggak, oke Tuhan. Dia sering naik gunung, saudara-saudara berharap langsung tinggal. Ya, bilang, pulang aja, sudah kan hemat waktu nih, kamu udah di ketinggian berapa. Saudara, kita tidak perlu ragu hari ini kita masuk surga atau tidak. Kita pasti masuk surga. Mas, yang Anda harus pertanyakan Anda begini, saya berfungsi nggak sesuai
sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu pertanyaan besar. Tanyakan kepada dirimu setiap hari. Habis engkau sudah selesai dengan tugas-tugasmu malam, berdoa, Tuhan, apakah saya hari ini sudah menjadi garam buat orang lain? Apakah saya hari ini sudah membawa dampak yang baik buat orang lain? Apakah saya hari ini sudah membawa terang bagi orang lain? Apakah saya hari ini sudah membawa orang lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan yang penting yang harus Anda tanyakan kepada kita dari dirimu masing-masing. Jangan lagi, Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku yakin aku masuk surga. Gara-gara punya pertanyaan itu, akhirnya kita jadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang nggak ngefek, kata orang Surabaya. Nggak ngefek, nggak ada efeknya. Bedanya mungkin lebih sopan, tapi spiritual identity-nya mati karena tidak ada akar, karena tidak ada kehidupan yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan karena Anda tidak ketemu dengan Kristus. Ya tahu sih saya Yesus, tapi tahukah apa yang Yesus ingin Anda lakukan dalam hidupmu? Pertanyaan besar, saudara. Amin, saudara ya. Jadi, amin ya, Mak. Nah, aminnya lain. Oke, sampai di situ saudara cukup mengerti? Saya ingin dengar suaranya. Anda mengerti? Amin. Oke, kalau begitu kita sudah sampai kepada titik-titik darah penghabisan, saudara. Sekarang jam berapa? Oh, kurang 3 menit, jam 6 ya. Tepat kalau begitu. Silakan kesimpulannya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada akar, tidak ada kehidupan. Nah, tinggal Anda tambahkan. Tidak ada akar yang melekat kepada Kristus, maka tidak ada kehidupan rohani. Ya. Kalau Anda tidak melekat kepada Kristus, mustahil yang keluar itu kebenaran. Nggak bisa. Yesus berkata bahwa dari sumber air yang bersih mengalirkan air yang bersih. Tidak mungkin sumber air yang kotor menghasilkan air bersih. Atau sebaliknya, tidak mungkin air bersih mengalirkan air yang kotor. Jadi, bikin komitmen dalam hatimu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Aku mau membangun hidupku. Aku mau berakar di dalam-Mu, supaya kehidupanku mengalirkan sumber-sumber air kehidupan yang baik, yang bisa juga menyegarkan orang lain. Saudara, saya tutup dengan ini, fungsi garam. Ya. Fungsi garam yang saya paling suka itu adalah garam itu ternyata menghambat kebusukan, saudara. Dulu sebelum ada freezer, cara orang zaman itu mengawetkan makanan, terutama daging atau ikan, pakai garam, saudara. Dengan kata lain, garam ini punya fungsi membuat kesegaran itu lebih lama, menyegarkan lebih lama, dan membawa kehidupan. Keberadaan orang Kristen, orang-orang yang percaya Kristus, orang-orang yang tahu panggilannya, orang-orang yang melekat kepada Kristus, orang-orang yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran Kristus, harusnya keberadaanmu itu, saudara, membawa kesegaran. Jangan sampai orang ketemu kita dari jauh, mereka bilang, aduh si ember ini dekat dia mah gak ada gunanya. Kalau ini terjadi, jangan salahkan orang lain. Cek dirimu, benar gak? Apa yang salah dengan saya? Kita kan buru-buru begini, memang dia gak senang sama gue. Salah, saudara. Apa-apa itu cek diri kita dulu. Kenapa sampai orang begitu dengan kita? Di mana ada ketidakberesan, di mana ada kebusukan, keberadaanmu itu akan menghambat kebusukan itu terjadi. Itu fungsi garam. Itu fungsi kita, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, kamu garam. Tambah lagi, kamu menghambat kebusukan. Tambah lagi, kamu membawa kesegaran. Nah, yang terakhir, kalau Anda bingung mulai dari mana untuk menjadi garam,
Di dalam Kolose mengatakan, di dalam 1 Petrus 1 Kolose, saya lupa, ngomong begini, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih, jangan hambar. Bagaimana kalau kita mulai ketemu teman, ketemu orang lain, kita jadi garam dengan kata-kata kita. Jangan ketemu dia dari jauh, ih setan datang, atau ih anjir, jangan lagi, jangan begitu. Ya, mulai pakai kata-kata yang mungkin orang akan bilang, ih so rohani banget, peduli amat. Orang kita garam kok. Ketemu orang, ya tentunya jangan lebay juga. Ketemu mawar-mawar, memang kau tidak ada durinya. Walaupun mawar itu ada durinya. Maksud saya kata-katamu itu jangan hambar, ya. Tahu sih kata-kata. Ada yang tahu bisa kasih contoh kata-kata hambar itu seperti apa? Garing. Iya kayak apa? Garing itu kayak apa? Coba kasih contoh. Nggak membangun, Pak. Nambah. Pak Michael ada kata-kata garing yang Bapak tahu? Garong. Apa Pak? Menjatuhin Garong. Jangan hambar kata-katamu itu. Istri saya itu paling pintar bikin kata-kata. Dia paling pintar bikin kata-kata. Beneran, saya nggak perlu kasih tahu nanti rahasia. Karena nanti kalian ikut-ikutan jangan. Masing-masing dengan kata-katanya yang spesial, yang pasti setelah dia ngomong begitu saya langsung sadar. Ada yang harus diperbaiki. Begitu maksudnya, ya saudara. Kata-kata yang penuh dengan kasih, tidak hambar. Masuk kelas, halo teman-teman, apa kabar? Ingat Tuhan itu baik loh. Wah itu powerful sekali itu. Kan kerja di UPH, kuliah di UPH kan. Kalau UPH tidak biasa ngomong tentang Tuhan itu baik, salah ya. Itu jangan-jangan Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tapi si ini tuh JR loh. Itu tolong out of the record ya. Kita tuh harus biasa, saudara-saudara. Kalau saya dulu paling sebel ngomongin, bukan paling sebel, paling anti ngomong begini. Tuhan memberkati. Kenapa? Karena saya punya pengalaman buruk tentang kata Tuhan memberkati itu. Kakak rohani saya waktu di Surabaya. Wah itu sangat, Tuhan memberkati ya. Mau ketemu di base, mau ketemu di mana, Tuhan memberkati. Sama pacarnya Tuhan memberkati. Kalau apa yang tahu kemudian? Ini yang bikin saya langsung trauma. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Akhirnya mereka kawin karena married by accident. Buat apa Tuhan memberkati, Tuhan memberkati? Begitu ya kalau kita. Saya lebih suka dengan sikap saja, nggak usah banyak omong. Tapi Alkitab ajarkan kita, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Jangan hambar. Nanti Timotius ngomong begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda, jadilah teladan di dalam perkataan, kemudian perbuatan, di dalam kasih, dalam kesucian. Nah itu baru lengkap. Tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana saya berfungsi sebagaimana anak Tuhan mau, start dengan kata-kata. Ya saudara, amin saudara. Anak-anak muda, amin. Jadi nanti teman-teman yang tadi ada di sini, teman-teman UPH, kata-kata positif yang saya dengar adalah, Pak, saya memutuskan untuk berjemaah di sini saja, Pak. Bercanda ya, jangan diseriusin. Ya, jangan serius ya biasa. Kalau Iren mau kembali kemana, terserah. Oke, saudara, saya tidak akan terlalu banyak basa-basi. Jadi sekali lagi, tidak ada akar, tidak ada kehidupan. Itu mutlak, tidak ada akar. Tidak ada. Atau saudara pernah ketemu ada pohon yang tidak ada akarnya tapi hidup? Ada? Nggak ada. Setiap akar artinya ada kehidupan. Sama. Setiap hubungan dengan Tuhan pasti ada kehidupan di dalam kerohanian yang akan diberkati. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin kor kita hari ini. Silakan musisinya maju. Kira main viola aja.